Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, masih bersama saya Fadli Irawan di channel ABC Suara Horor. Masih di segmen cerita suara horor nih. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pengalaman horor dari narasumber lagi. Jadi kejadiannya terjadi waktu si narasumber masih SD. Dan karena kejadian itu di tempat tersebut menjadi lebih horor. Penasaran gimana ceritanya? Dengerin aja nih ceritanya sampai selesai. Oh iya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini, tonton juga cerita yang lainnya di channel ini ya. Jangan lupa juga buat klik like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya, agar saya dan tim lebih semangat lagi nih buat upload cerita yang lainnya. Dan buat kalian yang punya pengalaman horor juga dan mau di-share di channel ABC, boleh kirim aja lewat email kita. Dan untuk alamat emailnya bisa kalian cek di kolom deskripsi ya. Langsung aja dengerin ceritanya sampai selesai. Masih di ABC Suara Horor. Perkenalkan, namaku Santi. Aku ingin share cerita waktu aku liburan ke kampung halamanku, yang lokasinya berdekatan dengan pantai yang ada di daerah ibu kota. Sebelum menceritakan kejadianku, aku ingin menceritakan dulu sebuah kejadian waktu dulu saat di SD. Jadi waktu dulu aku dan teman-teman sekelasku memiliki kebiasaan setelah selesai sekolah untuk berenang, tapi pada hari-hari tertentu saja. Berenang di pantai dan kegiatan itu selalu diawasi oleh guru, karena memang lokasi pantai tersebut sangat dekat dengan sekolah. Singkat cerita, waktu itu proses pembelajaran selesai, dan kami semua bersiap-siap untuk pulang dulu ke rumah, untuk berganti pakaian dan membawa bekal makan. Hampir semua murid di sana pulang pergi ke sekolah menggunakan sepeda, karena memang jarak dari rumah ke sekolah yang sangat dekat. Aku pun kembali ke sekolah untuk menyimpan sepeda dan langsung ke pantai untuk berenang di sana. Oh iya, walaupun berenang di pantai, tapi sudah dibatasi ya, jadi tidak terlalu jauh ke tengah juga, dan setiap anak yang berenang menggunakan pelampung yang sudah disediakan dari sekolah. Waktu itu, di saat yang lain masih asik berenang, aku dan beberapa temanku ingin istirahat dulu sebentar, sambil makan bekal yang masing-masing kami bawa. Dan rata-rata bekal kami yaitu dengan mie instan, yang memang menjadi favorit kami saat bawa bekal berenang. Aku dan teman-temanku makan di tempat biasa, yaitu di atas batu besar. Waktu masih makan mie, tiba-tiba salah satu guru menyuruh semua anak buat selesai berenang dan disuruh pulang tanpa bilang apa alasannya. Karena biasanya kami berenang bisa dari siang sampai sore. Kali ini baru sekitar 1 jam tapi sudah disuruh berhenti. Saat aku tengah membereskan bekalku, aku melihat ke sekeliling banyak burung berterbangan dan menghampiri ke suatu tempat. Dan ternyata burung-burung itu sedang mengerubungi atau mungkin sedang memakan sesuatu yang aku belum tahu. Karena terhalang oleh guru-guru dan beberapa warga yang ada di sekitar situ, seperti sedang menutupi kejadian tersebut agar anak-anak tidak melihatnya. Pada keesokan harinya, saat di sekolah aku mendengar kabar bahwa salah satu temanku yang bernama Wildan meninggal. Wildan meninggal karena tenggelam saat berenang kemarin. Aneh memang, karena semua siswa setiap berenang menggunakan pelampung. Tapi tidak ada pikiran apa-apa saat itu. Mungkin ini sebuah kecelakaan. Aku dan teman-temanku pun hanya bisa ikut mendoakan Wildan.
Singkat cerita, aku pindah dari kampung halamanku setelah kenaikan kelas. Aku pindah ke tempatku yang sekarang sampai saat ini karena ayah sudah tidak lagi bekerja di sana dan dipindah tugaskan ke daerah ini. Pada suatu hari, aku pun mengunjungi kampung halamanku bersama keluarga setelah aku selesai wisuda. Untuk bersilaturahmi sekaligus berlibur di sana. Rencananya kami akan menginap di rumah saudaraku sekitar 3 hari. Singkat cerita, aku dan keluargaku sudah sampai di sana. Rasa rindu kepada kampung halaman dan saudaraku yang ada di sini akhirnya terobati. Karena memang semenjak kami pindah baru kali ini lagi berkunjung ke sini. Keesokan harinya aku mencoba mengunjungi beberapa temanku yang rumahnya berdekatan dengan rumah saudaraku ini. Ternyata sudah ada beberapa dari mereka yang pindah. Dan ada juga yang kerja di luar kota, jadi pulang ke sini hanya beberapa hari sekali saja. Kemudian aku menghampiri rumah Susan. Dia salah satu temanku yang masih menetap di sini. Kami pun berbincang cukup lama, karena aku dan Susan sudah lama sekali tidak bertemu. Karena bete kelamaan di rumah, Susan mengajakku jalan-jalan ke pantai, dan dia pun ingin menunjukkan jembatan yang katanya bagus, dan jembatan itu dibangun setelah aku pindah dari sini. Jembatan yang indah dan cukup panjang, hingga bisa menghubungkan antara pantai tempat kami dulu biasa bermain ke pantai satunya lagi yang ada di belakang. Cukup lama kami berada di pantai, sampai aku pun lapar dan aku mengajak Susan untuk makan mie ayam. Tempat favoritku dulu juga Susan dan beberapa teman yang lain. Lokasi penjual mie ayam tersebut berada di dekat sekolah SD ku dulu. Waktu pun sudah menunjukkan pukul 5 sore dan Susan mengajakku pulang. Kami pun pulang melewati sekolah itu. Sekolah itu memang sudah jauh berbeda dengan dulu. Juga sekarang sudah dibangun gerbang dan tembok pembatas sekolah dengan rumah warga. Aku pun cukup kagum melihat perubahannya dan membuatku penasaran sekali ingin melihat ke dalam sekolah. Apa saja yang sudah berubah dari semenjak aku pindah. Tapi Susan sepertinya tidak mau aku ajak untuk melihat ke dalam. Katanya sih sudah terlalu sore dan gerbangnya pun sudah digembok oleh penjaga sekolah kalau jam segini. Juga ditambah di dalam sekolah gelap kalau malam karena lampunya tidak semua dinyalakan. Aku pun cukup aneh mendengar jawaban Susan, karena yang aku lihat lampunya hampir semua dinyalakan. Dan padahal dulu kami sering bermain di sekitar sekolah sampai sekitar jam 8 malam. Aku pun sedikit memaksanya untuk mau menemaniku ke dalam, tapi dia tetap tidak mau. Susan menyarankan untuk besok saja melihat-lihatnya saat pagi atau siang hari, sambil mengajak beberapa teman yang lainnya juga. Karena penasaran, aku pun mencoba masuk sendiri ke dalam, sedangkan Susan memilih untuk pulang. Saat sampai di depan gerbang, ternyata tidak terkunci. Aku pun masuk ke dalam sekolah. Memang keadaan sangat sepi dan tidak ada siapa-siapa. Aku menyusuri lorong-lorong sekolah buat ngelihat kelas tempatku dulu belajar, termasuk ke kantin dan ke tempat mainku dulu. Oh iya, di sekolah SD ini ada tempat parkir sepeda. Hampir semua siswa di sini pulang pergi menggunakan sepeda, karena jarak dari rumah ke sekolah memang dekat.
Singkat cerita, setelah aku turun dari lantai 2, aku pun ingin melihat ke kantin, yang juga di kantin ada rumah penjaga sekolah di situ. Tapi saat melewati parkiran sepeda, di dekat pohon aku melihat ada satu sepeda yang dirantai ke pohon. Kayaknya sepeda ini gak asing, tapi aku tidak tahu ini milik siapa. Kantin sekolah pun menjadi lebih luas dan bersih. Tapi terlihat dari sini rumah penjaga sekolah ini lampunya mati. Mungkin mereka sedang keluar, karena waktu aku masuk gerbangnya tidak dikunci. Saat hendak berjalan keluar, aku mendengar seperti suara sendok atau garpu yang bersentuhan dengan piring. Tapi tidak ada siapa-siapa di sini. Suara tersebut dari bangku tempat makan yang ada di dekatku. Aku mulai panik dan ketakutan, lalu berjalan dengan cepat menuju gerbang depan untuk pulang. Untuk sampai ke gerbang depan, aku harus melewati dulu arena bermain, seperti jungkat-jungkit, ayunan, dan yang lainnya. Lalu melewati lapangan dan kemudian sampai di gerbang. Saat aku melewati arena bermain, aku melihat ada sosok anak kecil memakai seragam sekolah merah putih yang sedang bermain ayunan sendiri. Cukup aneh memang, karena ayunan itu bergerak cukup cepat. Tapi anak itu hanya terlihat dia sendirian saja. Saat aku berjalan mendekati belakangnya, ayunan itu tiba-tiba berhenti. Dan terdengar suara dari anak itu seperti menangis. Dan bahkan suara menangis itu seperti tertawa. Aku menjadi semakin takut. Hingga kemudian anak itu turun dari ayunannya dan menoleh ke arahku dengan memutarkan kepalanya 180 derajat. Tiba-tiba kakiku terpaku dan tidak bisa berjalan. Yang aku bisa hanya bertatapan dengan anak itu. Mukanya sudah cukup hancur dan darah pun terlihat masih keluar dari luka yang ada di wajahnya. Sekarang aku yakin bahwa anak itu bukanlah manusia. Anak itu tiba-tiba berjalan ke arahku dengan agak pincang. Aku sangat ketakutan hingga menangis, karena sosok anak itu mencoba menghampiriku, sedangkan aku masih belum bisa berjalan. Aku hanya bisa berdoa sebisaku dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Hingga akhirnya aku mulai bisa menggerakkan kakiku. Aku langsung berlari ke arah gerbang. Saat aku melewati lapangan, aku tidak melihat ada seorang pun di sana. Namun saat sampai di gerbang depan, aku sangat kaget kalau sekarang gerbang sekolah itu sudah digembok. Aku pun kembali panik dan sangat ketakutan. Hingga tiba-tiba aku mendengar suara bola sedang dimainkan. Aku menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa, dan bola itu bergerak sendiri. Padahal tidak ada angin saat itu. Keringat dingin kembali bercucuran di wajahku, hingga suara tangisan dan tertawaan sosok anak kecil tadi terdengar lagi. Tanpa berpikir panjang, aku pun memanjat gerbang ini. Dan setelah berhasil keluar, aku berlari sampai ke rumah saudaraku.
Sesampainya di rumah, ayahku yang sedang mengobrol dengan teman-temannya dulu bertanya kalau aku kenapa. Dengan refleks aku hanya menjawab kalau aku dikejar anjing dari pantai sampai ke depan. Singkat cerita, pada keesokan hari, Susan dan temanku yang lain juga datang ke sini untuk perpisahan denganku, karena malamnya aku akan pulang kembali. Aku menceritakan kejadian semalam di SD kepada Susan dan teman-temanku yang ada di sini. Tapi, sepertinya mereka sudah tahu dengan sosok hantu anak kecil tersebut. Susan dan yang lain pun bergantian bercerita pengalaman menyeramkan mereka juga di situ. Dan mereka menceritakan bahwa sosok hantu anak kecil itu adalah sosok hantu Wildan yang bergentayangan dan kadang suka jahil. Aku kaget mendengar cerita ini dan sampai tidak percaya. Hingga akhirnya salah satu dari temanku bercerita kalau katanya kematian Wildan bukanlah murni tenggelam. Katanya sih dia menjadi tumbal di situ karena akan dibangun sebuah jembatan yang ada di sana. Katanya Wildan waktu itu masih berenang menggunakan seragam sekolah dan ia juga memakai pelampung saat berenang. Padahal biasanya Wildan selalu lebih dulu dari yang lain untuk pulang, berganti pakaian, lalu kembali ke pantai untuk berenang. Menurut orang tua Wildan, dia sempat pulang dulu ke rumah sebelum berenang dan minta disuapi oleh ibunya dengan makanan kesukaannya. Ibunya sempat melarang Wildan untuk ikut berenang, karena saat itu Wildan terlihat sangat pucat. Tapi Wildan tetap ingin berenang, dan saat ibunya menyuruh untuk berganti pakaian, dia tidak mau. Dia malah langsung pergi lagi ke pantai. Namun menurut temanku yang lain, dari tadi di sekolah, Wildan nampak sering melamun, berbeda dari biasanya, yang mana dia adalah seorang anak yang dibilang sangat aktif. Dan saat setelah selesai belajar pun, Wildan langsung berjalan sendirian ke pantai tanpa pulang dulu ke rumah. Wildan terlihat menggunakan pelampung dan duduk di pinggir pantai seperti sedang menunggu yang lain kembali dari rumah. Menurut salah seorang sepuh di sini, Wildan bukan tenggelam, tapi dijadikan tumbal dan ditarik oleh sesuatu ke dalam air hingga meninggal. Bila dipikir lagi dengan logika pun memang tidak masuk akal, karena kami hanya berenang di pinggiran pantai saja, yang mana sudah dibatasi dan juga diawasi oleh guru-guru. Juga dari kami semua menggunakan pelampung dari sekolahan. Dan katanya jasad Wildan ditemukan mengapung agak ke tengah, hingga salah satu guru dengan cepat menghampirinya, namun Wildan tidak bisa diselamatkan. Dan guru yang lain pun menyuruh murid-murid yang lain untuk mengakhiri berenangnya dan segera langsung pulang ke rumah. Orang tua Wildan nampak pasrah dengan kejadian yang menimpa Wildan dan memilih untuk pindah dari sini sekitar 2 bulan setelah Wildan meninggal. Banyak kejadian horor yang terjadi di sekolahan setelah Wildan meninggal. Tapi kejadian-kejadian itu biasanya terjadi kalau menjelang sore atau saat proses kegiatan belajar mengajar sudah selesai. Menurut salah satu penjual di kantin, hampir setiap hari saat jam istirahat, salah satu jajanan kesukaan Wildan selalu berkurang satu.
tapi pemilik warung tidak mempermasalahkannya dan dia lebih mengikhlaskannya saja. Menurut penjaga sekolah, pada sore hari di lapangan, bola bekas bermain anak-anak sering bergerak sendiri seperti sedang dimainkan. Dan saat dia bilang, "Sudah dek, pulang ya, sudah sore, mainnya besok lagi." Bola itu tiba-tiba berhenti dan tidak bergerak lagi. Dan ternyata sepeda yang dirantai di pohon itu adalah sepeda milik Wildan. Pernah pada suatu hari sepeda itu akan dipindahkan, namun dengan cara dirusak rantai dan gemboknya, tapi tidak bisa. Juga pernah dicoba oleh orang tua Wildan. Gembok rantainya dibuka menggunakan kunci serepnya, tapi tetap tidak bisa. Kunci itu bisa masuk ke gembok, tapi gembok itu tidak mau terbuka. Hingga orang tuanya pun meminta kepada pihak sekolah untuk membiarkan sepedanya berada di situ saja. Karena mungkin Wildan menginginkan sepedanya tidak dipindahkan, atau bahkan tidak ada yang menggunakan sepeda kesayangannya itu. Dan pihak sekolah pun memperbolehkannya, karena memang tempatnya tidak mengganggu yang lain, hanya dirantai saja di pohon dekat arena bermain. Namun ada yang aneh di situ. Seharusnya sepeda yang berada di luar ruangan yang sering terpapar sinar matahari langsung dan kena guyuran hujan, besinya pasti sudah berkarat. Namun ini tidak. Sepeda tersebut nampak seperti sering dibersihkan, dan hanya ban sepedanya saja yang kempes. Padahal menurut penjaga sekolah, tidak ada yang pernah membersihkannya. Karena saat penjaga sekolah tersebut mencoba memindahkannya dan mencoba merusak rantai dan gemboknya, penjaga sekolah itu malah sakit, dan dia tidak mau lagi menyentuh sepeda itu. Cukup lama aku dan Susan juga yang lain bercerita hingga malam pun tiba. Dan aku pun bersiap untuk pulang ke rumahku. Tak lupa sebelum pulang ke rumah, aku menyempatkan diri untuk ke pantai bersama teman-temanku dan juga keluargaku untuk mendoakan Wildan agar dia tenang di alam sana.